Shalom. Shalom. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kita sangat bersuka cita bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry untuk mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah hadir, kita minta Pak Adri untuk memimpin dalam doa buka. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang begitu dahsyat dan luar biasa, secara manusia tidak dapat menangkapnya. Tetapi puji Tuhan kami mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat diterjemahkan dan bisa memahami khususnya para pemirsa juga, sehingga pelajaran ini akan mengangkat iman kami untuk mengatakan bahwa Allah penuh kasih, Allah memiliki aturan, Allah memiliki beberapa hal positif yang tidak disalami oleh manusia, tetapi dapat dipelajari dengan iman, dapat dipelajari dengan mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga pelajaran yang begitu baik ini akan bisa menjadi pemahaman dan tabiat yang positif untuk diulang-ulangi dan menjadi satu konsep kehidupan jangka panjang dan keselamatan khususnya. Terpujilah namamu ya Allah yang begitu indah. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pelajaran satu minggu ini sangat menarik, yaitu mengenai menunggu dalam kematian dalam dunia yang berdosa. Kita minta Pak Tobing untuk bisa menguraikan apa yang akan kita pelajari selama satu minggu ini. Baik, terima kasih Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, ya, judul kematian dalam dunia yang berdosa. Kalau kita baca di ayat hafalan di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ya ayat hafalan ini menggambarkan awal mulanya terjadi dosa, dan dosa itu dilakukan ya oleh satu orang, ya, satu ciptaan, dan itu menjalar ke semua manusia. Dan demikian juga oleh karena dosa itu, akibat dosa adalah maut, maka maut juga menjadi bagian bagi semua orang yang berbuat dosa. Artinya maut dan dosa tidak bisa dipisahkan. Namun tidak sesederhana itu pelajaran kita dalam satu minggu ini nanti. Ya, ada beberapa pemahaman yang berbeda memahami mengenai konsep kematian. Ya, konsep kematian terutama ketika terjadi percakapan di Taman Eden, apalagi ketika nenek moyang kita berdosa. Pada awalnya memang seperti disampaikan di pelajaran-pelajaran kita di minggu sebelumnya, bahwa awal mulanya Lucifer itu iri, cemburu ya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Mengapa saya tidak dilibatkan di dalam penciptaan? Gitu ya. Allah Bapa tidak melibatkan Lucifer di dalam penciptaan. Kemudian Lucifer apa? Berkomplotlah dengan malaikat yang lain melawan Allah. Lalu mereka diusir dari sorga, lalu oleh bentuk rasa protesnya diusir dari sorga. Lalu dia apa? Lucifer dan pengikutnya berusaha menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa. Tapi Allah tidak meninggalkan manusia di dalam dosa. Di dalam keberdosaan manusia Allah tidak meninggalkan begitu saja. Allah kita Allah yang sangat bertanggung jawab. Justru Allah memberikan satu janji dan memberikan pernyataan bahwa Allah sendirilah yang memimpin ya peperangan atau konflik yang besar itu melawan kuasa kegelapan dan juga melawan siapa? Komandan dari kejahatan itu, yaitu iblis. Dan Yesus juga sudah terbukti berhasil mengalahkan kematian, ya, berhasil mengalahkan kematian, dan oleh karena itu maka kita memiliki pengharapan hidup. Dalam satu minggu ini ya para panelis akan menjelaskan kepada kita bagaimana cikal bakal dosa terjadi di bumi. Kalau pelajaran sebelumnya dosa terjadi di tempat yang sangat sempurna, lalu terjadilah dosa di bumi, bagaimana manusia tertipu, lalu bagaimana konsekuensi dari dosa yang kita harus sadari, lalu apa solusi yang
ditawarkan oleh Allah untuk mengatasi dosa yang sudah menjalar ke bumi ini. Demikian pemirsa The Safe Ministry sebagai pengantar pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Baik Pak Tobing, sekarang kita akan beralih ke Pak Adri. Kita minta Pak Adri untuk bisa menguraikan mengenai pernyataan dalam ketegangan. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya tidak akan panjang lebar membahas, tetapi ada beberapa poin kunci yang bisa menguatkan topik yang sudah ditanyakan oleh Beatrix barusan. Ya, yang pertama adalah kalau kita pelajari penulis maupun isi dari pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah yang pertama, dunia adalah sempurna karena berasal dari Allah. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa konsep kasih agape itu adalah menggambarkan kesempurnaan Allah yang tidak dapat dilawan oleh kuasa Lucifer. Dan yang kedua, ular memperkenalkan ketidakpercayaan kepada Allah. Mengapa? Karena di sana ada kuasa memilih. Itulah sebabnya tadi saya sudah katakan kalau Allah ingin membinasakan Lucifer cepat sekali. Tetapi karena kuasa memilih inilah yang membuat poin ketiga ini menarik. Allah secara khusus memperingatkan pasangan pertama agar tidak melanggar firman-Nya. Ini adalah tingkatan kepercayaan. Mengapa? Allah sangat kasih, sehingga manusia pun yang memiliki level di bawah dari kealahan ini diberikan kesempatan untuk memilih. Dan yang lebih penting lagi, poin yang keempat. Iblis menentang Allah dengan menyatakan kamu pasti tidak akan mati. Inilah cara pandang dari manusia yang tidak mampu, padahal dia hidup dan menghormati dan aktivitas seharian adalah melihat kepada Allah. Hasil yang dia lihat sebenarnya adalah satu kuasa kealahan yang begitu sempurna. Tetapi inilah Lucifer. Bahasa yang paling terkenal, kamu pasti tidak akan mati. Sehingga manusia terlena. Secara logika manusia, argumen ular terdengar jauh lebih meyakinkan daripada firman Allah. Seolah-olah pada saat itu terbuailah manusia itu. Alasannya mengapa? Sejauh ini tidak ada bukti dosa dan kematian di dunia. Belum ada yang terjadi dengan apa yang saya baru bacakan tadi. Sejauh ini tidak ada bukti dosa dan kematian di dunia pada saat itu. Ular mencoba untuk memberikan beberapa pemahaman, ya, banyak sekali yang tercatat dalam firman Allah. Tetapi ada 3 hal yang menurut cara pandang manusia. Sayangnya, ya, Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar. Ada banyak prinsip, tetapi catatan mengatakan bahwa pertama, akal manusia tidak selalu teraman. Itulah sebabnya kehidupan kita saat ini, pada saat kita bertukar pikiran, selalu dibuktikan dengan beberapa pendapat. Nah, paling bagus, para pemirsa, kalau kita berdiskusi, kita selalu menggunakan referensi yang luar biasa dari firman Allah pada saat kita memberikan opini. Itulah sebabnya dasar atau ayat-ayat pendukung yang bisa kita belajar sebelum saya lanjutkan adalah Kejadian 2 ayat 16-17 dan Kejadian 3 ayat 1-14. Sehingga prinsip dasar yang kedua akan menguatkan saya dan saudara. Firman Tuhan mungkin tampak tidak logis, tetapi selalu benar dan dapat dipercaya. Marilah kita berulang-ulang mempelajari referensi dari firman Allah tadi, berulang-ulang terus kita mempelajari dan berdoa, sehingga poin yang kedua saya ulangi lagi. Firman Tuhan mungkin tampak tidak logis, tetapi selalu benar dan dapat dipercaya. Itulah sebabnya poin yang ketiga mendukung poin 1-2. Ada hal-hal yang Allah pilih sebagai ujian ketaatan. Saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun saudara berada, sekali lagi, biarlah pelajaran yang kita lihat di Eden, antara komunikasi 2 arah, iblis dan manusia yang pertama di Eden, menggambarkan kepada kita. Marilah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat dia dicobai di padang belantara. It's written, ada tertulis, sehingga cara jawaban kita, pemahaman kita kepada sahabat-sahabat yang lain dapat mengartikan bahwa dengan berdasarkan kuasa Allah, nasihat dari firman Allah, ada tertulis dalam Alkitab, akan membuat, ya,
jawaban-jawaban kita dapat menguatkan orang lain, bukan kita yang dikalahkan. Artinya dengan kuasa Allah, karena firman Allah adalah kuasa Allah. Inilah Beatrix yang bisa membuat beberapa pernyataan sehubungan dengan topik yang sudah ditanyakan oleh Beatrix tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Beatrix. Baik, Pak. Pertanyaannya nih dari pemirsa The Safe Ministry, mengapa manusia cenderung mengedepankan jalan pikirnya dibandingkan cara pikir Allah? Oke, para pemirsa, shalom. Kita tidak usah melihat cara Hawa menjelaskan kepada Lucifer. Tetapi yang kita lihat sekarang adalah dengan adanya tertulis di dalam firman Allah sesuai dengan kata Yesus, maka itulah yang akan menjadi aktiva, ya, menjadi aset, ya, menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk selalu mempelajari sehingga pertanyaan Beatrix ini tidak melenceng ke hal yang seperti yang Hawa inginkan dan lakukan yang sudah berlawanan dengan Allah. Sekali lagi, ada tertulis. Itulah Beatrix yang menarik dari firman Tuhan sesuai dengan kata Yesus, dan itu akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh Beatrix sehubungan dengan beberapa poin negatif tersebut. Shalom, Beatrix. Baik, Pak. Kita akan beralih ke Pak Fajar. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai ditipu oleh ular. Terima kasih Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Pada pelajaran yang berikut ini, ditipu oleh ular, itu ular ini bukan saja untuk menipu sepertiga malaikat yang ada di surga ya. Jadi setelah dia dilemparkan ke dunia, target mereka adalah Adam dan Hawa. Jadi pada waktu itu memang bumi itu dihuni oleh Adam dan Hawa, sangat begitu sempurna Tuhan Allah itu menciptakan. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, apakah mereka tahu Adam dan Hawa itu mengetahui bahwa ada satu pemberontakan di surga? Kemudian apakah Tuhan sudah memberikan satu peringatan terlebih dahulu akan segala sesuatu? Saya yakin Adam dan Hawa mengetahui ya, karena apa? Komunikasi antara Allah dan Adam dan Hawa itu selalu dilakukan setiap saat ya. Kemudian Tuhan sendiri sudah memberikan satu peringatan kepada Adam dan Hawa. Kita akan lihat buktinya dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pelajaran kita kematian dalam dosa, artinya kalau kita melakukan satu perbuatan dosa, ada satu konsekuensi, yaitu kematian ada di depan kita. Pelajaran pada saat ini sangat begitu bagus sekali. Kalau kita melanggar perintah daripada Tuhan, ada satu konsekuensi logis, yaitu kematian di dalam dunia yang berdosa, dalam dunia yang mana kita tidak mau menuruti Tuhan Allah kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana strategi daripada setan ini menggoda dan menjatuhkan Hawa terlebih dahulu ya, menjatuhkan Hawa, menggoda Hawa terlebih dahulu. Setan ini atau ular ini menyamaratakan larangan daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan kan katakan bahwa semua pohon, buah-buah yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi oleh ular ini diputarbalikkan. Dia katakan bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Itulah yang dinyatakan oleh setan. Tapi apa yang dijawab oleh Hawa? Oh tidak, hanya satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dari situ kita lihat bahwa Hawa sudah melakukan satu komunikasi dengan ular. Dan apa yang dikatakan oleh ular? Ular kemudian katakan bahwa sekali-sekali kamu tidak akan mati. Wah, ini satu tipuan pertama kali ya di dunia ya. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Pada saat kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Inilah virus yang dibawa oleh Lucifer atau setan. Lucifer pada waktu di surga dia katakan, aku akan menyamai yang maha tinggi.
Ada satu bentuk kesombongan, ketinggian hati. Dan virus itu ditularkan di dunia. Kamu tidak akan mati, namun kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Inilah strategi daripada ular itu kepada Hawa. Dan apa yang dilakukan oleh Hawa? Hawa, dia penasaran, wah, menjadi seperti Allah. Sesuatu hal yang baru. Dan dia tidak bisa bayangkan, ini sesuatu yang menarik. Kemudian apa yang dilakukan? Dia lihat, ya, dia melihat pohon itu. Melihat pohon itu baik untuk dimakan, buahnya sangat begitu baik untuk dimakan. Kemudian dari sisi estetika, pohon itu dilihat sangat menyenangkan. Nggak ada bedanya dengan pohon yang lain. Tetapi ini sesuatu yang berbeda. Dia ditempatkan di tengah. Dan Tuhan melarang. Biasanya, Beatrice dan pemirsa The Safe Mystery, kalau kita lihat mungkin Beatrice pernah lihat pada waktu di jalan, jangan tengok ke kiri, atau jangan tengok ke kanan, tapi malah justru kita malah pengen untuk menengok ke kiri ataupun tengok ke kanan, kan? Nah, begitu juga dengan Hawa itu sendiri. Meskipun dia dilarang oleh Tuhan, dia penasaran. Dikatakan oleh oleh ular itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Penasaran. Kemudian dia lihat dan dia pertimbangkan secara logika dia. Jadi pada waktu Hawa itu jatuh, ada dua. Pertama, dia meragukan firman Tuhan. Dia meragukan bahwa Tuhan sudah menyatakan jangan kamu makan buahnya, pengetahuan yang baik, dia langgar. Kemudian dia mempertimbangkan dengan pengertian dia sendiri. Ini pelajaran yang baik untuk kita, ya. Dia meragukan firman Tuhan, kemudian yang kedua dia menggunakan pengertian dia sendiri. Dia lihat, kemudian dia rasakan bahwa buah dari pohon ini sangat begitu baik. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Pertanyaannya nih. Bagaimana agar tidak terjebak dengan tipuan setan melalui pengetahuan dunia? Baik, Beatrice. Bagaimana kita tidak terjebak oleh tipuan setan? Barangkali mungkin ini pertanyaan dari Ibu Lydia Hitaria Patmasana atau Bapak Sugeng Nurdiono, kemudian Saudari Rezeki Eli, atau Ibu Agustina Husana, ataupun saudara-saudara kita yang ada di Papua. Barangkali mungkin kita akan rindu untuk tidak terjebak dengan tipuan setan, ya. Banyak sekali pengetahuan dunia itu yang akan memberikan satu virus menjauhkan daripada kita dengan Tuhan. Tetapi kita ada satu trik atau ada satu cara bagaimana kita bisa mensiasati, ya, melihat pengetahuan dunia ini selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita memiliki firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kita bisa cross check dengan firman Tuhan. Apakah pengetahuan dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Bila mana itu bertentangan, maka kita akan skip, kita akan abaikan. Kita tetap memilih menuruti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Tetapi bila mana itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita berhak untuk memilih untuk tidak mengikuti pengetahuan dunia. Karena begitu banyak pengetahuan semakin bertambah, khususnya pada akhir zaman, mendekati akan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita selalu cross-check dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Sekarang kita minta Pak Tobing untuk bisa menguraikan mengenai kamu tidak akan mati. Silakan, Pak. Baik, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh panelis Saudara Fajar bagaimana lihainya Lucifer atau ular dalam bentuk ular untuk menipu Hawa. Ya, dia putar balik, dia hilangkan, ada yang dihilangkan dari yang diperintahkan Allah, dia tambahin dengan yang lain. Dan sekarang fokus kita masih di Kejadian 3 ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kalimat ini mengiang-ngiang di dalam benak Hawa bahwa ternyata kalau makan ini akan bukan hanya obat awet muda. Kalau zaman sekarang banyak orang melakukan treatment, terapi berbagai macam terapi supaya awet muda. Tapi kalau ini bukan hanya awet muda, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tapi ini adalah obat untuk hidup abadi selama-lamanya. Itu dia pikir.
karena sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ternyata kalimat ini adalah satu doktrin yang sangat halus yang setan gunakan menipu sampai sekarang. Ada banyak pemahaman orang mengenai kematian, ya, mengenai kematian ya di dalam dunia ini, bahwa banyak anggapan yang mengatakan sebenarnya kita tidak mati, ya, tidak mati. Bahkan sebuah ajaran yang mengatakan bahwa ketika kita mati sebenarnya kita hanya beralih ke keadaan sadar lainnya, gitu ya, beralih ke keadaan sadar lainnya. Hati-hati juga, ada juga pelajaran atau pengetahuan yang mengenai hukum kekekalan energi. Ya, hati-hati juga, ya, kadangkala ada kesalahpahaman juga terhadap ini, dihubungkan bahwa sebenarnya ketika kita mati energi kita berubah menjadi bentuk yang lain. Ya, lalu ada juga yang mengatakan ketika seseorang mati lalu dia di alam kubur sana bisa berkomunikasi dan bisa melakukan banyak hal. Dan bahkan banyak orang atau banyak agama yang berlandaskan Alkitab, ya, yang berlandaskan Alkitab yang masih mempercayai, ya, yang masih mempercayai bagaimana kekuatan orang yang sudah mati. Banyak orang yang mempercayai Alkitab tapi masih berdoa meminta berkat dari orang yang sudah mati, ya. Ini adalah ajaran spiritisme, ya, ajaran spiritisme yang sebenarnya sudah diajarkan oleh setan sejak pertama sekali manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ada lagi kita sering tidak sadar kita disuguhi oleh tontonan-tontonan melalui film maupun bacaan-bacaan yang seolah-olah bahwa orang mati itu masih hidup lagi walaupun berbeda alamnya. Tapi Alkitab jelas mengatakan, maka ketika kita mati, kita akan kembali menjadi debu. Ya, kembali menjadi debu, dan roh kita, nafas kita kembali kepada si pemberi nafas. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu hanya terjadi jika nanti Yesus datang kedua kali membangkitkan orang-orang yang benar diangkat ke sorga. Itulah kehidupan setelah kematian. Tapi kehidupan setelah kematian yang diajarkan oleh banyak ajaran lain, bahwa di dalam dunia ini kita masih bisa berkomunikasi, kita datang ke kuburannya, kita berdoa meminta berkat, itu adalah ajaran spiritisme yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Hati-hati kita, ya, kepada kita semua, kita pun pemirsa The Safe Ministry, ya, ketika kita takut, ya, takut ketika menghadapi ada orang meninggal lalu kita ketakutan, berarti sebenarnya secara tidak sadar kita mengakui bahwa ada kehidupan orang mati, ya. Jadi kadang-kala pada waktu kita melayat, kita ya, katakanlah ada satu jenazah di dalam rumah duka dan kita hanya kita sendiri di situ, muncul tiba-tiba rasa takut, wah, ini orang mati. Padahal sebenarnya orang mati itu sudah tidak punya kuasa apapun, tetapi kita takut terhadap yang mati itu. Nah, itu adalah cara setan membangkitkan spiritisme kepada kita. Oleh karena itu, melalui pelajaran kita dalam 1 minggu ini, ya, dalam 1 minggu ini, terutama di hari Selasa ini, tidak ada yang perlu kita takutkan ketika menghadapi orang mati, dan tidak ada yang perlu kita minta apapun dari orang mati, ya. Tidak ada yang perlu kita minta apapun dari orang mati. Jangan berdoa kepada orang mati. Jangan meminta berkat kepada orang mati, ya. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini harus jelas. Dan spiritisme adalah salah satu kekuatan yang juga ada di dalam nubuatan, yang di dalam wahyu, yang digunakan oleh setan, ya, untuk merusak kita, menipu kita hingga akhir zaman nanti. Jadi mari kita yang sudah mengimani Alkitab, mengimani Allah sebagai Tuhan kita, bahwa ketika kita mati, maka kita benar-benar mati, kita tidak bisa apa-apa, walaupun dikatakan kita beristirahat. Mengapa dikatakan istirahat? Karena nanti kita akan dibangkitkan, bukan sekarang. Bukan ketika mati kita lalu berbincang-bincang dengan yang lain memberi berkat.
Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, jangan mau tertipu dengan ajaran-ajaran spiritisme, apakah itu dalam bentuk post material person, apakah itu dalam bentuk ajaran dalam bentuk film-film, buku-buku, program-program televisi dan lainnya. Mari jangan kita tertipu. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak, pertanyaannya nih untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita buat supaya kita benar-benar menang atas kematian? Ya, supaya kita menang benar-benar atas kematian itu, maka kita yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah menerima kasih karunia Allah, biarlah kita menyerahkan diri selalu kepada Allah, bergantung selalu kepada Allah, agar dengan demikian kekuasaan Allah, keadilan Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Ketika Yesus datang nanti kedua kali, semua mata memandang. Tidak ada kedatangan secara pribadi, ya. Ada orang yang mengaku, oh Yesus datang di sana, Yesus datang di sana. Alkitab jelas mengajarkan, ketika Yesus datang kedua kali, semua mata memandang. Disitulah saat kita benar-benar menang atas kematian. Jika kita memang didapati benar selama hidup kita, jika kita memang didapati setia kepada Allah dan kita menyambut kasih-Nya, itulah cara agar kita benar-benar menang atas kematian. Tidak ada cara lain, yaitu apa? Berimankan kepada kasih karunia. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, kita akan beralih ke Pak Adri. Kita minta Pak Adri untuk bisa menguraikan mengenai konsekuensi dari dosa. Baiklah, shalom pada pemirsa dimanapun saudara berada. Ada satu ayat sebelum saya mencoba menguraikan beberapa poin penting. Di dalam buku Roma 5 ayat 12 dikatakan, Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah yang kita sebut dengan konsep horizontal, ya. Namun ada beberapa poin yang menarik di sini. Konsekuensi dosa, ya, akibat dosa, ya, yang sudah dirasakan oleh banyak manusia sampai saat ini. Yang pertama adalah sifat alami Adam dan Hawa menjadi rusak. Saudara, kata rusak ini adalah akibat dosa. Kata rusak ini adalah ketidakpatuhan manusia yang pertama ini kepada Allah. Kata rusak ini banyak juga definisi-definisi yang lain yang bisa menguatkan iman saya untuk berbalik dan menghormati kepada Allah. Yang kedua, mengakibatkan ketakutan, ya. Banyak sekali efek yang saat ini saya dan saudara lihat, rasakan akibat dari dosa. Dan cara pandang kita tidak mampu kita lakukan satu resolusi kecuali datang lagi kepada firman Allah. Ada satu ayat yang baik dalam Filipi 4 ayat 8 poin A, semua yang benar, ya. Semua yang benar datangnya dari Allah, menyebabkan kita tidak perlu ada ketakutan. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Yang keempat, kematian bagi keluarga manusia. Yang kelima, melahirkan dan membesarkan anak menjadi pengalaman yang menyakitkan. Yang berikut, pernikahan menjadi tempat memperebutkan dominasi dan supremasi. Yang berikut, pekerjaan menjadi sulit dan menyakitkan. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Merusak hubungan dengan alam. Menghasilkan kekerasan, rasa sakit, dan kebencian serta poligami dan lain-lain. Ada banyak lagi para pemirsa yang bisa kita uraikan, tetapi itulah beberapa tekstual yang bisa memberikan pemahaman yang jelas bagi kita. Bila mana kita berlawanan dengan Allah, bila mana kita memalingkan dari firman Allah, maka resiko horizontal itu sementara akan bersama-sama dengan kita, kecuali balik lagi kepada kata Yesus. Marilah, ya, marilah, ya. Jadi cara pandang Yesus ini adalah menjadi solusi bagi saya dan saudara terhadap beberapa poin tadi. Mengapa? Karena inilah dasar yang utama sehingga manusia yang pertama bisa terabaikan dengan pemahaman yang jelas yang Allah telah uraikan. Allah telah berikan perhatian yang luar biasa kepada mereka. Tetapi cara pandang kita, ketidakmampuan kita untuk mendalami,
seperti dalam Ulangan 28 ayat 28 dan banyak ayat lagi. Terimalah dengan iman. Rasakan itu bahwa ini adalah risiko yang sangat berbahaya jika kita tidak berpaling dan cepat-cepat ya mencari Allah semasih ada kesempatan. Inilah para pemirsa Beatrix yang menarik dari beberapa poin tadi yang kalau diuraikan akan panjang sekali. Tetapi hasilnya sangat baik dan sangat singkat, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kita apa yang kita katakan, undanglah Roh Kudus ketika kita merasakan beberapa poin tadi sementara melanda kehidupan kita. Shalom, Beatrix. Baik Pak, pertanyaannya nih. Bagaimana sih supaya kita tetap setia kepada Tuhan bukan karena dilandasi rasa takut terhadap konsekuensi dosa tersebut, Pak? Ya, kalau kita mengulangi dalam buku Kejadian 3 ayat 7-19, memang positif statementnya adalah mau tidak mau kita harus mengikuti aturan Allah. Kita harus mengikuti disiplin atau poin-poin positif yang tadi beberapa hal sudah sampaikan untuk supaya menjadi kekuatan. Ya, dalam bahasa Inggris power, ya, kekuatan bagi saya dan saudara untuk melawan beberapa poin negatif tadi jika terjadi dan sementara terjadi. Jadi baliklah kepada kata Yesus, ada tertulis, dan itu menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara. Di samping memang iman kita terus menerus ya, iman yang bertumbuh ya, growth faith ya, iman yang bertumbuh setiap hari untuk membuat saya dan saudara ya, walaupun hidup di dunia yang horizontal mengerikan ini, tetapi iman kita bertumbuh karena melihat kepada sosok Yesus yang luar biasa di dalam firman Allah yang selalu memberitahukan kepada kita hal-hal resolusi yang baik tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan inilah yang membuat kita menjadi orang yang hebat karena Yesus kita penuh dengan keluar biasaan. Ini Beatrix yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa dan menjadi momentum yang positif untuk mengangkat kehidupan iman kita tertuju kepada Sang Juru Selamat yang penuh dengan kasih karunia. Sekali lagi, Shalom, Beatrix. Baik, Padri. Kita akan beralih ke Pak Fajar. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai janji Injil pertama. Silakan, Pak. Ya, Beatrix dan pemirsa The Safe Ministry. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, itu menggambarkan satu tragedi yang sangat mengerikan, yang mengambil alih dunia setelah kejatuhan dalam dosa. Kita lihat bahwa akibat daripada dosa ini sangat begitu mengerikan. Adam dan Hawa melihat perbedaan yang sangat kontras, di mana dia sebelum berdosa maupun setelah jatuh dalam dosa. Perasaan bersalah itu menyelimuti kedua makhluk hidup ini, Adam dan Hawa. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikan dia harus berpisah dengan Allah Bapa. Pada waktu Allah Bapa, dia datang mencari, di manakah engkau Adam? Adam dan Hawa sangat begitu takut sekali. Karena apa? Ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia tidak mau menuruti firman Tuhan. Dan justru melanggar menuruti daripada kata-kata daripada ular atau setan itu sendiri. Akibatnya mereka berpisah dengan Allah Bapa. Tapi solusi yang ditawarkan oleh Tuhan Allah Bapa kita, yaitu justru pertama kali adalah Allah sendiri yang mencari Adam dan Hawa. Kita lihat pemirsa The Safe Ministry, meskipun makhluk hidup yang diciptakan begitu sempurna, Adam dan Hawa melanggar atau tidak taat kepada Tuhan dan melakukan satu perbuatan dosa terhadap Allah. Namun Allah Bapa kita di surga justru mencari terlebih dahulu Adam dan Hawa. Kemudian yang kedua adalah ada satu harapan mesianik ya. Artinya bahwa ada satu permusuhan antara yang baik dan yang jahat, yaitu antara permusuhan antara perempuan itu dengan ular ya. Keturunan dari perempuan itu dengan ular itu sendiri. Dan kita lihat bagaimana konsekuensi daripada akibat dosa ini, ada satu hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama yaitu terjadi satu permusuhan, yang kemudian Allah menyediakan satu pakaian bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada satu korban yang disediakan oleh Tuhan,
yaitu anak tunggal Bapa atau anak daripada perempuan itu, keturunan yang dari perempuan itu yang harus mati di atas kayu salib. Ini merupakan satu harapan mesianik bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa harus melihat kenyataan ada satu makhluk hidup, yaitu atau domba yang mati, dan pertama kali disaksikan oleh Adam, kematian yang pertama kali di Eden, yaitu domba yang harus mati dan kulitnya itu dijadikan pakaian dan diberikan oleh Adam dan Hawa oleh Allah itu sendiri. Dan bagaimana Tuhan yang ada di surga mendandani Adam dan Hawa, kemudian mereka diusir dari Eden supaya mereka tidak berada dalam dosa. Kalau mereka tetap dibiarkan di Taman Eden, tentunya mereka akan memakan pohon kehidupan dan mereka akan hidup kekal selama-lamanya dalam dosa. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah bahwa Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden dan mereka didandani oleh Tuhan Allah, yaitu dari kulit domba yang sudah mati untuk mereka. Saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, bagaimana kasih yang begitu luar biasa Tuhan Allah kita. Meskipun kita tidak setia kepada Tuhan yang kita sembah, namun Dia sangat begitu rindu untuk tetap mengasihi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Pertanyaannya nih, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita selalu ingat dan percaya bahwa Allah itu Allah yang setia, yang akan selalu memberikan solusi terhadap persoalan kita? Baik, apa sih yang harus kita lakukan agar kita selalu percaya bahwa Allah itu adalah setia, yang selalu memberikan satu solusi terhadap persoalan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah datang daripada Tuhan, daripada Dia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Malah justru Yesus atau Dia dibuat berdosa oleh karena kita. Ada satu ayat yang menarik dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28. Jika kita percaya akan hal itu ya. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bagi umat manusia yang percaya kepada Kristus, percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka mereka akan diselamatkan. Dan kita akan menantikan Yesus datang pada kedua kalinya, memberikan satu janji-janji keselamatan dan pemulihan yang nyata. Bila mana kita percaya akan firman Tuhan itu, maka hidup kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan memiliki satu kehidupan kekal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tetap percaya? Yang pertama adalah kita bersyukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kita percaya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada satu jaminan kehidupan kita, kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus itu akan menjadi bagian dalam diri kita. Selain daripada kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap belajar firman Tuhan, supaya di dalam penantian kita, di dalam Yesus Kristus, kita tetap didapati setia. Demikian Beatrice dan pemirsa Safe Ministry. Baik, Pak. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita. Kita minta Bapak Tobik untuk memberikan kata akhir pada diskusi ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, begitu sempurnanya Allah menciptakan dunia ini tanpa dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada kekerasan, kegelisahan, penyakit, kematian, gak ada. Tapi tiba-tiba dunia dilanda badai dosa, dan akibatnya hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Tapi dalam belas kasihan Allah, Dia mencari kita. Adam, Adam, di manakah engkau? Ini adalah salah satu gambaran bagaimana Allah selalu setia mencari kita walaupun kita meninggalkan Dia. Allah membawa harapan bahwa persoalan kita akan selesai, terutama dosa dan kematian, dan hanya Allah yang bisa lakukan ini. Sementara setan itu sendiri pekerjaannya hanya menipu. Ya, setelah dia menipu Adam dan Hawa, dan bahkan dia masih menipu ya dengan kalimat sekali-kali kamu tidak akan mati, sampai sekarang dia pun selalu menipu. Dan pemirsa The Safe Ministry, dia menipu dengan cara yang sangat halus dan bahkan disahkan melalui ilmu pengetahuan.
Ada satu ilmu pengetahuan yang cukup mendalami apa itu yang disebut dengan pengalaman menjelang ajal, atau dalam bahasa aslinya near death experience, ya, pengalaman mendekati kematian. Dan ini seolah-olah dibungkus melalui penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal yang sangat dapat diandalkan secara metode empiris, ya, bahwa mengajarkan bahwa ketika seseorang sebelum mati dia mengalami suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Ada banyak orang yang tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak untuk beberapa saat, bahkan untuk beberapa hari, ya, bahkan untuk beberapa lama waktu. Saat itu sebenarnya secara fisik sudah mati, tapi dikatakan pada saat itu orang-orang yang mengalami near death experience ini seolah-olah bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, tokoh-tokoh dunia yang dia tidak kenal tapi sudah lama meninggal. Setelah itu hidup kembali. Pemirsa The Safe Ministry, hati-hati dengan tipuan-tipuan setan, hati-hati dengan cara setan yang menipu kita. Allah adalah solusi kita. Yesus berhasil mengatasi kematian, ya, dengan apa? Dengan pelayanan kasih-Nya. Mari kita sambut kasih Yesus. Demikian pemirsa The Safe Ministry, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita akan tutup dalam doa, kita minta Pak Fajar untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau menyediakan diri untuk mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Meskipun kami sangat memberontak, kami lebih cenderung untuk memenuhi dan menuruti apa yang dikatakan oleh setan. Namun Engkau sangat begitu kasih kepada kami oleh karena pelanggaran kami. Dan biarlah kami dapat ditebus oleh Tuhan dan kami diberikan satu pakaian yang baru. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penebus dan juru selamat kami, supaya kami dapat boleh menerima janji Tuhan, kehidupan kekal, dan kami dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semuanya hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pemirsa The Safe Ministry sudah belajar sekolah sahabat bersama dengan kami. Dan terima kasih juga atas segala pesan yang kami terima di kolom komentar. Terima kasih juga kepada produser kami Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.